Halo anak-anak, bagaimana belajarnya? Masih tetap semangat ya? Kembali lagi di pembelajaran tematik bersama Bu Guru Dina. Anak-anak, di video pembelajaran kali ini berisi materi terakhir yang anak-anak dapatkan di kelas 3 semester 2. Kali ini kita akan belajar tema 8 yaitu Raja Buddha Karana, khususnya subtema 3 dan subtema 4. Nah, pada pembelajaran subtema 3 dan 4 ini, kita akan mempelajari 3 hal, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas dan arah mata angin. Yang kedua, kita akan belajar keberagaman budaya Indonesia. Dan yang ketiga, kita akan belajar diagram batang dan diagram gambar. Yang pertama, kita akan mempelajari rambu-rambu lalu lintas dan arah mata angin. Rambu-rambu lalu lintas. Anak-anak, sebagai pengguna jalan, kita harus selalu mentaati peraturan lalu lintas, utamanya adalah rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu-rambu lalu lintas itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, rambu peringatan. Kedua, rambu petunjuk, dan yang ketiga, rambu larangan. Untuk rambu peringatan biasanya ditandai dengan warna dasar kuning. Tujuannya untuk memberi peringatan atau tanda kepada pengguna jalan ketika akan melewati jalur dalam sebuah perjalanan. Entah untuk memberi tanda adanya tikungan, belokan, turunan, tanjakan, penyempitan jalan, dan lain sebagainya. Rambu petunjuk biasanya ditandai dengan warna dasar biru. Tujuannya untuk memberikan petunjuk atau tanda kepada pengguna jalan mengenai hal-hal yang wajib dilakukan. Misalnya, arah yang diwajibkan, atau wajib untuk pengguna sepeda, wajib untuk pengguna becak dan kereta roda 3, wajib untuk penunggang kuda, atau hal lain sebagainya. Nah, rambu petunjuk juga berfungsi untuk memberikan tanda atau petunjuk kepada pengguna jalan mengenai suatu tempat. Misalnya, adanya terminal bus, adanya stasiun kereta api, adanya pelabuhan, adanya bandar udara, adanya tempat makan, adanya tempat ibadah, dan tempat-tempat lainnya. Nah, selain itu ada pula yang disebut dengan rambu petunjuk arah. Rambu petunjuk arah ini ditandai dengan warna dasar hijau. Biasanya terletak di persimpangan jalan, baik pertigaan atau perempatan. Tujuannya untuk memberikan petunjuk arah kepada pengguna jalan yang akan melewati jalur tersebut. Misalnya pada persimpangan jalan terletak rambu petunjuk arah dengan tanda panah ke atas itu menuju Bekasi dan tanda panah ke kanan itu menuju Bogor, yang artinya ke arah utara menuju Bekasi dan ke arah timur menuju Bogor. Nah, selain rambu peringatan dan rambu petunjuk, kita juga mengenal rambu larangan. Rambu larangan biasanya ditandai dengan warna merah. Tujuannya untuk memberikan tanda larangan kepada pengguna jalan atau pengguna suatu tempat. Misalnya, larangan untuk kendaraan bermotor dengan kereta tempel dilarang masuk, atau larangan berhenti, larangan parkir, larangan membelok kiri, larangan membelok kanan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh beberapa rambu-rambu larangan yang ada di jalan raya maupun di suatu tempat. Ada larangan menggunakan telepon, larangan membawa kamera, larangan membawa makanan atau minuman,
larangan merokok, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai rambu-rambu lalu lintas, baik itu rambu peringatan, rambu petunjuk, dan rambu larangan, anak-anak bisa mencarinya pada sumber-sumber lain, baik dari internet maupun dari buku anak-anak. Anak-anak, sebagai pengguna jalan, selain kita harus mentaati peraturan lalu lintas, kita juga harus mengenal arah mata angin. Nah, berikut adalah 8 arah mata angin yang kita kenal. Ada timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Anak-anak, biasanya arah mata angin digunakan dalam sebuah denah. Nah, ini adalah contoh penerapan 8 arah mata angin pada denah. Di sini disediakan sebuah denah yang ada nama jalan dan nama tempatnya. Nama jalannya yaitu ada Jalan Anggrek, Jalan Kenanga, Jalan Dahlia, dan Jalan Melati. Sedangkan tempatnya itu ada Taman Kenanga, ada SD Nusantara, ada pos ronda, ada masjid, dan ada gereja. Selain itu, pada denah juga sudah tertera 8 arah mata angin. Nah, untuk contoh kalimatnya, yang pertama, Jalan Kenanga berada di sebelah selatan masjid. Sekarang kita lihat pada denah. Ada Jalan Kenanga, ada masjid. Jalan Kenanga ini berada di sebelah selatan masjid, sesuai dengan 8 arah mata angin. Kemudian untuk contoh kalimat yang kedua, SD Nusantara berada di sebelah barat pos ronda. Kita lihat pada denah ada SD Nusantara, ada pos ronda. Nah, SD Nusantara ini berada di sebelah baratnya pos ronda. Kemudian contoh kalimat yang ketiga, Taman Kenanga berada di sebelah barat daya masjid. Kita lihat pada denah ada Taman Kenanga, ada masjid. Nah, Taman Kenanga ini berada di sebelah barat daya masjid. Kemudian untuk contoh kalimat yang keempat, Rumah Edo berada di seberang SD Nusantara. Jalan yang dilalui Edo untuk menuju gereja adalah Jalan Dahlia. Nah, Rumah Edo itu ada di seberangnya SD Nusantara. Sedangkan gereja ada di Jalan Dahlia. Nah, jalan yang dilalui Edo untuk menuju gereja yaitu Jalan Dahlia. Semoga sampai di sini anak-anak paham ya penerapan 8 arah mata angin pada denah. Selanjutnya kita akan belajar keberagaman budaya Indonesia. Anak-anak, Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Nah, keberagaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai oleh Tuhan. Nah, berikut adalah beberapa contoh perilaku yang menunjukkan hidup rukun dalam keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, Udin beragama Islam. Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Yang kedua, Siti berasal dari suku Minang. Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan.
Yang ketiga, Benny dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Benny dan Lani tetap rukun berteman. Benny dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Nah, anak-anak, selain yang Bu Guru sebutkan tadi, ada banyak sekali contoh-contoh perilaku yang menunjukkan sikap hidup rukun dalam keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ingat ya anak-anak, meskipun kita berbeda, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar diagram batang dan diagram gambar. Anak-anak, sebelum kita membuat sebuah diagram, baik diagram batang maupun diagram gambar, kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Nah, dalam mengumpulkan data, selain kita menggunakan angka dalam bilangan, kita juga bisa menggunakan turus agar lebih mudah kita menemukan sebuah data. Nah, untuk keterangan dalam turus, bisa anak-anak lihat pada video berikut ini ya. Nah, berdasarkan data ini, akan Bu Guru buat sebuah diagram seperti berikut. Nah, ini adalah bentuk diagram batang banyaknya bendera sesuai dengan data yang sudah kita kumpulkan tadi. Ada bendera merah, kuning, dan hijau. Batang-batang ini menunjukkan kategori bendera, yaitu bendera merah, bendera kuning, dan bendera hijau. Sedangkan untuk angka yang ada di sebelahnya, itu menandakan banyaknya bendera dari masing-masing warna. Misalnya untuk bendera berwarna merah, itu ada sebanyak 4. Kemudian bendera berwarna kuning itu sebanyak 7. Dan bendera berwarna hijau itu sebanyak 3. Nah, ini adalah contoh lain dari sebuah diagram batang. Ini diagram batang jenis karya. Ada lukisan, puisi, cerpen, hiasan dinding. Nah, batang-batang ini mewakili kategori dari jenis karya tersebut. Yang warna biru untuk mewakili lukisan, berwarna hijau untuk mewakili puisi, berwarna merah muda untuk mewakili cerpen, dan berwarna oranye untuk mewakili hiasan dinding. Nah, angka yang ada di sebelahnya itu untuk menunjukkan jumlah atau banyaknya jenis karya dari masing-masing kategori. Nah, sekarang coba kita perhatikan kalimat yang berkaitan dengan diagram batang jenis karya berikut ini. Untuk yang pertama, jenis karya yang paling banyak diminati adalah hiasan dinding. Sekarang kita lihat diagram batangnya. Nah, untuk jenis karya hiasan dinding itu paling banyak diminati dibandingkan jenis karya lainnya. Mengapa demikian? Itu terlihat dari banyaknya atau jumlah dari peminat karya seni hiasan dinding, yaitu sebanyak 40 orang. Kemudian untuk kalimat yang kedua, jenis karya yang paling sedikit diminati adalah puisi. Sekarang kita lihat pada diagram batang. Dari keempat kategori jenis karya ini, karya puisi yang paling sedikit diminati dibandingkan dengan karya lainnya, yaitu sebanyak 10 orang. Kemudian, untuk contoh kalimat yang ketiga, perbedaan banyak peminat karya seni cerpen dan lukisan adalah, nah, untuk mencari perbedaannya kita perlu mengurangi karya seni cerpen dan karya seni lukisan. Nah, jumlah dari peminat karya seni cerpen yaitu 30 orang. Sedangkan jumlah dari peminat karya seni lukisan yaitu 20 orang. Untuk mencari perbedaannya kita kurangi. 30 dikurangi 20 hasilnya adalah 10. Jadi perbedaan banyak peminat karya seni antara karya seni cerpen dan lukisan yaitu sebanyak 10 orang. Kemudian contoh kalimat yang keempat,
banyak karya seni seluruhnya adalah, nah jika ditanya banyak karya seni seluruhnya, itu artinya kita menjumlahkan banyak dari masing-masing jumlah kategori karya seni tersebut, yaitu dari lukisan, puisi, cerpen, hiasan dinding. Nah, untuk lukisan itu sebanyak 20 orang, dijumlahkan dengan puisi yaitu 10 orang, dijumlahkan dengan cerpen yaitu 30 orang, dijumlahkan dengan hiasan dinding yaitu 40 orang. Jika dijumlahkan seluruhnya itu menjadi 100 orang. Jadi banyak peminat karya seni seluruhnya yaitu 100 orang. Selain diagram batang, kita juga mengenal diagram gambar. Perbedaan dari kedua diagram ini yaitu terletak pada angka bilangannya. Nah, untuk diagram gambar itu tidak tertera angka seperti pada diagram batang, melainkan menggunakan sebuah gambar. Seperti contoh diagram gambar berikut ini, yaitu menggunakan gambar smile. Untuk satu smile itu mewakili 2 buah buku. Nah, jika satu smile mewakili 2 buah buku, maka 2 smile mewakili 4 buah buku, 3 smile mewakili 6 buah buku, dan seterusnya. Nah, agar anak-anak lebih paham, coba kita perhatikan contoh penerapan diagram gambar ini ya. Nah, di sini disediakan diagram gambar yang menunjukkan sebuah data untuk sumbangan barang-barang berupa mainan, sepatu, buku, dan baju. Diagram gambar ini menggunakan gambar bintang. Nah, setiap satu tanda bintang ini mewakili 5 orang. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalimat dari penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan diagram gambar ini. Untuk kalimat yang pertama, banyak orang yang menyumbangkan mainan. Nah, kita lihat pada diagram gambar ada 3 tanda bintang. Untuk setiap satu bintang itu mewakili 5 orang. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15 orang. Jadi pada diagram gambar yang menyumbangkan mainan yaitu sebanyak 15 orang. Kemudian untuk kalimat yang kedua, banyak orang yang menyumbangkan sepatu. Kita lihat lagi pada diagram gambar. Itu ada 7 tanda bintang. Nah, setiap satu tanda bintang itu mewakili 5 orang. Jadi 7 dikali 5 sama dengan 35 orang. Nah, jadi orang yang menyumbangkan sepatu yaitu sebanyak 35 orang. Kalimat yang ketiga, banyak orang yang menyumbangkan buku. Nah, pada diagram itu terdapat 8 tanda bintang. Jika satu bintang mewakili 5 orang, jadi 8 dikali 5 sama dengan 40. Nah, jadinya banyak orang yang menyumbangkan buku yaitu 40 orang. Begitu juga dengan kalimat yang nomor 4. Banyak orang yang menyumbangkan baju. Kita lihat pada diagram gambar, untuk baju terdapat 11 tanda bintang. Jika satu tanda bintang mewakili 5 orang, maka 11 dikali 5 sama dengan 55. Jadi, banyak orang yang menyumbangkan baju yaitu 55 orang. Nah, untuk kalimat yang kelima, banyak penyumbang seluruhnya adalah, nah, kita jumlahkan seluruh dari kategori ini, baik mainan, sepatu, buku, dan baju. Tadi mainan kita sudah dapatkan 15 orang. Kita jumlah dengan sepatu yaitu 30 orang. Kita jumlahkan lagi dengan buku yaitu 40 orang. Dan kita juga jumlahkan dengan baju 55 orang. Jadi banyak penyumbang seluruhnya yaitu 145 orang. Nah, untuk kalimat yang keenam, perbedaan orang yang menyumbang
buku dan mainan, sama seperti pada diagram batang, jika ditanya perbedaan, yang kita lakukan adalah mengurangi banyaknya dari setiap kategori. Di sini ditanya yaitu perbedaan orang yang menyumbang buku dan mainan. Jadi kita kurangi banyak penyumbang buku dan banyak penyumbang mainan, yaitu 40 dikurangi 15 sama dengan 25. Jadi perbedaan orang yang menyumbang buku dan mainan yaitu 25 orang. Begitu juga dengan perbedaan orang yang menyumbang baju dan sepatu. Kita perlu kurangi banyaknya penyumbang baju dan sepatu, yaitu 55 dikurangi 35 sama dengan 20. Jadi perbedaan orang yang menyumbang baju dan sepatu adalah 20 orang. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai diagram batang dan diagram gambar. Untuk lebih memahami materi ini, silakan anak-anak bisa mencarinya di buku anak-anak atau sumber lainnya. Jangan lupa latihan menggunakan LKPD yang sudah Bu Guru berikan. Sampai di sini pembelajaran kita ya anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang rambu-rambu lalu lintas, baik rambu peringatan, rambu petunjuk, dan rambu larangan. Kita juga sudah belajar 8 arah mata angin. Kita juga belajar tentang keberagaman budaya Indonesia, semboyan negara kita Indonesia, serta kita juga sudah belajar diagram batang dan diagram gambar. Semoga informasi ini bermanfaat untuk anak-anak, bisa menambah pengetahuan serta wawasan anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Pembelajaran dan materi anak-anak di semester 2 sudah selesai. Untuk persiapan menuju penilaian akhir semester, silakan dipelajari kembali video-video pembelajaran yang sudah Bu Guru berikan serta LKPD yang sudah anak-anak kerjakan. Jika ada pertanyaan, silakan langsung hubungi Bu Guru Dina. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat ya.